Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada. Bahagia sekali pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya dari RRI Banda Aceh. Apa kabar pendengar dan pemirsa yang saat ini sedang mendengarkan? Dan kami berharap Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kebersamaan kita pada malam ini, kami akan mengangkat tema tentang melestarikan tradisi Pesijuk. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Pesijuk ini merupakan salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih dilaksanakan hingga sekarang. Pesijuk sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar dan pemirsa, untuk lebih dalam kita mengkaji tentang melestarikan tradisi Pesijuk, saya langsung saja memperkenalkan dua narasumber yang sudah hadir. Yang pertama, Bapak Abdul Hadi Zakaria, beliau sebagai Ketua Pemangku Adat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak Abdul Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Narasumber kita yang kedua, Dr. Saifullah M. Yunus LCMA. Beliau sebagai dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh. Assalamualaikum Dr. Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya lebih akrab memanggil Ustadz Saifullah aja ya. Iya, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Baik, saya ke Bapak Abdul Hadi. Berbicara tentang tradisi Pesijuk ini, memang perlu kita Bapak jelaskan secara detail, karena kita sebagai masyarakat Aceh perlu dan memang harus melestarikan tradisi ini. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut Pak, apa yang dimaksud dengan Pesijuk ini Pak? Terima kasih Ibu Cudah Rita. Menyangkut dengan tradisi Pesijuk adalah merupakan tradisi warisan daripada leluhur tetua masyarakat Aceh yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Tradisi inilah tradisi dalam rangka untuk mencari keberkahan atau dalam bahasa lain mencari satu sempena yang di dalam tradisi Pesijuk tersebut dilakukan secara simbolik, ada simbol-simbol dan ada perlengkapannya dan juga disertakan dengan doa-doa. Maka dalam ini kembali kepada kehidupan masyarakat Aceh yang filsafatnya adalah masyarakat hidup dalam hal beribadat. Tidak ada masyarakat Aceh yang tidak beribadat. Maka dalam ini masyarakat Aceh adalah masyarakat yang beribadat. Yang selanjutnya adalah masyarakat Aceh, masyarakat yang harkat. Harkat mencari penghidupan untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Selanjutnya juga masyarakat yang musapat. Musapat berkumpul dimanapun masyarakat, baik di luar Aceh maupun di luar negeri, pada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu mereka ingin berkumpul dalam rangka untuk mewujudkan eksistensi diri, dalam rangka untuk berbagi, dalam hal agama disebutkan dalam rangka silaturahmi. Maka kesemuaan tersebut baik ibadat, harkat, musapat dalam rangka untuk jadi berkat, keberkahan. Keberkahan dalam hal ini adalah bukan nilai plus, nilai lebih yang dicari oleh manusia-manusia, khususnya oleh masyarakat Aceh. Jadi tradisi Pesijuk ini telah menjiwa, telah mendarah daging di masyarakat Aceh, dan tidak ada kegiatan baik yang menyangkut mendapatkan sesuatu keberuntungan atau keluar dari musibah yang tidak dilaksanakan tradisi Pesijuk, itu tidak ada. Semua dilaksanakan tradisi Pesijuk dalam rangka untuk menyemati, untuk memberi doa-doa, untuk memberi saran dan nasihat kepada orang yang dituju tersebut. Demikian. Iya, baik. Saya ke Ustadz Saifullah. Bagaimana nih Ustadz, kalau dari pandangan Islam tentang tradisi Pesijuk ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pendengar di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan
diberi keberkahan umur dan lancar dalam melaksanakan semua aktivitas. Amin. Pada malam ini kita insyaallah akan melakukan obrolan ya seputar melestarikan tradisi pesiju. Nah, ini menjadi menarik karena lama kelamaan sebuah tradisi itu kalau tidak dilakukan dia akan punah. Iya, betul. Maka tradisi ini, apalagi sama anak muda saat ini, anak-anak kita lah, generasi milenial, generasi milenial yang mereka sibuk dengan medsos, dengan dunia maya, dan hubungan ataupun interaksi antara satu orang dengan orang lain itu semakin berkurang. Mereka lebih banyak berinteraksi dengan dunia media, sehingga ini adalah merupakan sebuah adat ataupun tradisi yang apabila kita tidak lestarikan maka lama kelamaan ini akan punah. Oleh karena itu judul ini melestarikan tradisi pesiju sangat penting disampaikan terus, dikampanyekan terus supaya apa? Supaya jangan sampai generasi kita putus informasi tentang ini sehingga mereka tidak mengetahui lagi budaya mereka. Nanti jangan sampai tradisi pesijuk ini menjadi tamu di Tanah Rencong. Tamu di Tanah Rencong. Ini menjadi bahasa sangat disayangkan. Baik, sekarang dari segi pandangan agama. Kita orang Aceh ini selalu mengaitkan sesuatu itu kepada agama. Betul. Itu sebuah jempol yang harus kita barometernya agama. Itulah. Maka kan ada terkenal sekali pepatah hukum bak syara adat bak podumuruhum, hukum bak syakola adat bak podumuruhum kan, dan seterusnya. Artinya apa? Aceh apapun itu bicara budaya, bicara agama. Budaya agama, agama budaya. Tidak bisa terlepas. Nah, bagaimana tradisi pesiju ini dalam pandangan agama? Agama kita, agama Islam ini bukanlah sebuah teori yang jauh dari praktek, tapi dia adalah sebuah agama yang mengatur seluruh lini kehidupan, semua aspek. Nah, pesiju secara bahasa semantik, dari segi semantik kan pe dan siju dua kosakata, dua suku kata. Siju artinya dingin. Kalau bahasa Indonesia kan artinya mendinginkan. Awalan artinya kan. Siju mendingin. Jadi kalau pesiju mendinginkan. Nah, budaya di Aceh ini kalau misalnya ada orang bertengkar atau berantem, berkelahi. Selisih paham. Nah, selisih paham sampai adu fisik. Lalu mereka dua pihak ini disatukan di satu tempat, dikumpul di satu tempat, dia dipanggil kedua belah pihak dari keluarga, lalu dibuatlah ritual pesiju ini, mendamaikan mereka. Dengan cara seperti itu mereka tidak lagi bertengkar, dikembalikan mereka ke suasana yang damai dan dingin. Nah, ini kan media ya, ataupun cara. Nah, agama dia tidak pernah mengharamkan sesuatu yang apabila tidak ada hubungan dengan ibadah. Nah, yang penting dalam ibadah kita tidak pernah mendatangkan yang baru-baru. Al-aslu itu kaidah usul fiqh, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Setiap sesuatu pada dasarnya dalam agama kita itu, dalam ibadah itu haram. Kita misalnya mau melakukan salat 5 kali sehari. Salat zuhur 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Nah, kemudian kita karena semangat sekali, salat subuh mau kita tambah 4 rakaat. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak bisa. Karena memang sudah baku. Jadi ibadah dalam Islam itu semuanya sudah baku. Tetapi dalam hubungan yang bukan ibadah, adat, kebiasaan, metode sebuah bangsa itu berbeda-beda. Kita orang Aceh pakai peci, orang Arab pakai sorban, orang Mesir pakai
peci yang model panjang seperti itu. Kemudian orang Turki punya juga peci lain yang berbeda dengan Lain model. Tapi semuanya sama tujuan apa? Supaya terlihat lebih khusyuk dalam salat misalnya. Ataupun kalau kita misalnya waktu sujud jangan sampai rambut kita terhalang dengan dahi sehingga tidak, kan itu ada maksud. Semua itu ada maksud, tapi cara yang berbeda. Nah, pesiju ini kalau seandainya kita kaitkan dia adalah sebuah kebiasaan masyarakat, cuma media supaya waktu masyarakat diadakan pesiju mereka akan yang bertengkar kembali damai. Yang tadinya ingin melaksanakan sebuah, misalnya mendapatkan sebuah jabatan di pesiju rame-rame. Kemudian baru menikah di pesiju antara darah baru dengan lindu baru. Di sana akan ada sebuah pesan bahwa Anda harus damai. Sehingga mereka begitu ada sebuah ritual upacara seperti itu, nanti mereka kalau bertengkar jangan ribut-ribut, kita sudah pernah di pesiju. Itu harus pesan. ingat yang dulu ya. Pesan kan. Momen itu membuat mereka tidak lagi momen yang indah. Ingin mengenang. Itu media. Tetapi yang kalau kita menjadikan adat kebiasaan ini sebuah kewajiban ataupun sebuah bahagian dari agama misalnya, kalau kita tidak lakukan ini berdosa misalnya, ataupun kalau kita tidak lakukan ini nanti ada musibah yang menimpa. Ini jadi masalah. Itu yang perlu dipertanyakan dulu. Itu yang jadi masalah, yang harus dipertanyakan. Apa dia fungsi ini? Mungkin ini yang pertama sekali. Bisa untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ya, baik, nanti akan ada penjelasan berikutnya. Ya, saya ke Bapak Abdul Hadi. Pak Abdul Hadi, tadi sudah disebutkan sekilas tentang maksud dengan pesijuk. Kemudian kan dalam melaksanakan pesijuk ini banyak sekali perlengkapan yang harus disediakan. Apa saja yang di pesijuk itu, dalam rangka apa saja, tentunya banyak perlengkapan yang digunakan. Kadang-kadang ada sedikit perbedaan antara misalnya kabupaten ini dengan kabupaten yang satu lagi, kabupaten A dengan kabupaten B. Ini perlengkapan pesiju itu ada yang berbeda-beda. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa alat-alat perlengkapan pesiju yang digunakan? Baik, terima kasih Ibu Darina. Menyangkut dengan alat perlengkapan, kita bisa merujuk kepada hadis maja. Dalam hal ini hadis maja menyebutkan alat pesiju 7 buah syarat kage padat masabak maja. Naling sambu ukeuji kang tat gebuh ibarat kelabang dunia. Nanti akan saya terjemahkan. Siniju lupi bukali gebuh tamsai hati beguga. Kemudian manik mano bungong sebadan tanda herkan makmur sejahtera. Di itu alat yang harus ada. Jadi naling sambo, rumput yang di musim hujan dia tumbuh subur, tetapi di musim kemarau dia tidak akan mati. Kenapa? Akarnya menembus bumi. Dia kan ukeuji kang tat gebuh ibarat kelabang dunia, menjadi labang pakunya dunia, paku bumi kan. Paku bumi. Kemudian daun siniju, cocor bebek itu pendingin. Menyimpulkan kita harus dingin, kepala boleh panas. Sebagaimana Ustaz katakan tadi, ada cara perkalihan dengan disembulkan dengan daun siniju untuk agar hati kita dingin. Karena dalam hidup ini manusia ini kan diwakili ataupun diekspresikan melalui simbol-simbol. Simbol yang terkenal mungkin bahasa, kemudian baik bahasa isyarat, juga dalam bentuk tulisan. Jadi kesemuanya itu alat-alat pesiju menggunakan simbolisasi sebagai perwakilan. Kemudian menyangkut dengan alat-alat lain. 3 dedaunan tadi, kalau kami istilah katakan, walaupun tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat, 3 dedaunan tersebut wajib ada. Namun demikian tergantung apa yang menjadi objek pesiju tersebut, apa yang dituju. Misalnya kalau orang mau menanam bibit padi, itu ditambah dengan daun pinang yang merah.
Iya, daun benang merah. Iya. Kemudian kalau misalnya ada yang berkaitan dengan sejuk, lintu dan arah baru, ini ada ditambah bunga-bunga untuk ada wangian. Jadi menyangkut dengan alat-alat itu sesuaikan. Tetapi kalau secara umum memang harus ada wadah. Wadahnya melambangkan itu hati. Wadah kalau kita ditaruh dalam dalung itu sebagai wadah. Dalung yang warna kuning itu ya? Warna kuning itu melambangkan sebenarnya wadah itu hati. Itu semuanya ada di sana. Perwakilan daun ini, daun itu, bunga ini, buka itu, termasuk air dan sebagainya, melambangkan simbol hati. Kemudian yang alat-alat lain disyaratkan misalnya alat sejuk 7 syaratkan kepada masa remaja. Kemudian teknisnya ada seperti padi, ada beras dan padi. Itu beras dan padi itu merupakan makanan pokok orang Aceh dan juga umumnya orang Indonesia. Itu melambangkan bahwa dengan percikan beras dan padi itu bahwa inilah kita disemangati oleh kemakmuran, disemangati oleh makanan-makanan. Itu lambang kemakmuran. Lambang kemakmuran. Maka kalau ada mengatakan bahwa dengan percikan beras padi itu akan membazir, padahal tidak, karena beras dan padi tersebut yang telah dipercikan nanti kan dikumpulkan bisa diolah kembali dan sebagainya. Itu kan menyimpulkan bahwa percikan beras dan padi melambangkan kemakmuran dan sebagainya. Kemudian ada lambang-lambang yang menyangkut dengan tepung tawar. Tepung tawar sebagai simbol untuk mendinginkan. Kemudian ada beras ketan, ada nasi ketan. Nasi ketan, kenapa nggak nasi biasa, Ustaz? Kenapa harus nasi ketan? Karena beras ketan, nasi ketan itu kan melambangkan dia lengket. Perekat ya? Melengket terikat, maka dia baru bisa terpisah apabila ada kekuatan yang lebih kuat untuk memisahkan. Maka di situ bermakna bahwa semua pesan, semua amanah, semua anjuran itu harus lengket kepada orang yang pesiju, kepada orang yang ditepung tawari. Maka di situ harus dikasih bulukat. Dikasih nasi ketan, dicicipi dan tidak, itu persoalan teknis. Kemudian ada yang terakhir semah temutu. Jadi semuanya tradisi. Ketika sepuluh padi ada doa, kemudian percikan air ada doa, kemudian makan juga kalau kita makan ketan juga bismillah sudah boleh lupa. Kemudian ada cara temutu. Temutu merupakan menghormati dan juga ada amplop. Itu pemberian uang yang dikasih itu. Itu pemberian uang. Ya. Jadi orang boleh bercerita apapun, katanya uang bukan segalanya. Tapi tidak ada uang, tidak bisa jalan, Ustaz, kan? Tidak ada uang, nyangkut juga nanti nggak lewat, Ustaz. Ketika acara temutu, penghormatan tersebut kan didoakan, Bu. Didoakan sehat badan, pikiran, panjang umur, muzah rezeki, Allah memberi kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi dengan diberikan modal, itu simbolisasi. Disimbolisasi bahwa kita tidak hanya mendoakan, karena orang yang tidak bekerja kan itu kan bohong namanya kan. Tapi kalau tidak berdoa kan sombong. Tapi dalam hal sejuk, tradisi sejuk, setelah berdoa dikasih modal. Jadi semua simbolisasi dan isi amplop. Kalau di acara sejuk lintu baru dan darah baru, itu isi amplopnya sesuai dengan mahar, Bu. Oh begitu. Itu termasuk adat juga? Itu termasuk adat. Karena kan ada mertua laki-laki atau perempuan, ketika misalnya laki-laki duduk di pelaminan bersama dengan istrinya, mertua itu pesiju menampung tawari, itu kan juga dikasih sesuai dengan mahar, maksudnya bagaimana itu Pak Abdul Hadi? Jadi makin tinggi mahar itu amplopnya semakin tebal. Jadi itu semua simbol. Misalkan
mahar kita berapa? 10 mayam. Iya. Itu tidak boleh kurang, misalnya 1 juta tidak boleh. Oh begitu. Jadi kan tidak. Kalau misalnya mahar yang di bawah itu disesuaikan. Iya. Kemudian pada acara pesejuk tersebut kan dikasih simbol-simbol. Misalnya untuk acara darah baru itu dikasih ini pemberian Kalung. cincin, gelang, dan cincin. Itu semuanya tidak hanya sekedar doa, tapi disimbolisasi dengan pemberian secara ikhlas dan tidak diminta untuk dibalik. Bu. Ustadz Saiful masih ingat nggak tuh berapa dulu? Waktu di Pesejuk tuh berapa pemberian mertua? Si ampo ya. Isi amplopnya tuh tebal nggak? Saya nggak ingat lagi karena amplopnya banyak kali nih. Jadi pasti di antara itu ada yang tebal itulah ya. Iya. Pemberian mertua. Pemberian mertua. Baik. Saya ke Ustadz Saiful ini. Ustaz Saifullah, kita kan apapun yang kita laksanakan ini kan merujuk kepada perbuatan Rasulullah. Rasulullah panutan kita dalam hidup ini adalah Rasulullah. Jadi mengenai pesejuk ini, pernahkah Rasulullah melakukan prosesi pesejuk ini dalam kehidupannya, Ustaz? Baik, ini juga penting sekali karena kita orang Aceh ini seperti yang saya sampaikan tadi kental dengan agama. Lalu panutan kita Rasulullah, lalu kita mau mengkaitkan. Iya, betul. Apakah perbuatan kita ini diridai oleh Rasulullah ataupun tidak, kan begitu? Iya, pernahkah beliau melakukan? Betul. Berarti kalau pernah beliau melakukan, kita ini kan bisa, tidak masalah melakukannya kan, Ustaz? Iya. Jadi dari segi bentuknya, modelnya tidak sama persis. Kita di sini pesejuk dengan menggunakan beras dan padi, kemudian air tepung tawar, kemudian ada nasi ketan, kemudian ada untuk terakhir acara. Kalau kita rinci satu persatu, tadi tujuannya ada kemakmuran, ada kerekatan, ada kesuburan, lewat ada kedamaian lewat tepung tawar yang didinginkan dengan air tepung tawar. Betul. Nah, jadi di dalam Islam ada 2 istilah, ada tafa'ul, ada tasya'um. Tafa'ul itu kalau kita melihat sesuatu kemudian merasa gembira ataupun semangat, optimis. Nah, itu tafa'ul. Kalau tasya'um itu melihat sesuatu ataupun melihat suasana merasa pesimis. Nah, contoh dulu di Arab, orang mau keluar rumah ini mau mencari nafkah. Dia lihat burung elang di atas. Kalau dia lihat burung elang berarti itu malang. Sehingga dia nggak jadi keluar rumah. Nah, selanjutnya kalau dia lihat sesuatu yang menyenangkan, misalnya bulan cerah, dia mengatakan, oh saya beruntung hari ini, saya keluar. Dia mengaitkan sesuatu dengan benda itu. Itu yang tidak boleh. Nah, apalagi untuk tasya'um. Tafa'ul itu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Tafa'ul itu artinya apa? Dia misalnya tulisan ini cantik, maka dia akan merasa berarti bahagia. Jadi Rasulullah pernah melakukan memerci air ataupun seperti kita membasahi kuburan dengan air. Itu pernah beliau lakukan terhadap Abdurrahman bin Mas'ud. Sambil beliau mengatakan, sebagaimana air ini dingin, maka dinginkanlah kuburan ini. Kemudian ada kisah yang paling masyhur di kalangan kita, bahwa ada orang yang diazab kubur di dalam kubur. 2 orang diazab. Yang pertama orang yang suka menyebarkan fitnah, yang kedua menyebarkan fitnah sampai adu domba. Yang kedua orang yang tidak istinja ketika dia buang air. Nah, orang yang tidak istinja itu dikatakan Rasulullah, 2 orang ini sedang diazab di dalam kubur. Maka Rasulullah menancapkan pohon kurma yang masih muda, pelepah kurma yang masih muda. Kata beliau, selama pelepah kurma ini masih hidup, maka selama itu pula diharapkan azabnya diringankan oleh Allah. Nah, kemudian selanjutnya
Pernah juga Rasulullah melakukan menyembur, beliau kumur-kumur kemudian beliau sembur ke arah Ali dan Fatimah. Nah, harapan beliau dengan semburan beliau itu mereka berdua damai. Inilah contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu lagi, waktu beliau salat istisqa. Waktu salat istisqa, habis salat beliau berdoa. Doa dengan cara menangis kepada Allah karena musim kemarau, minta supaya diturunkan hujan. Setelah berdoa, beliau balikkan rida sorban beliau. Yang sebelah kanan dibalik ke sebelah kiri, yang sebelah kiri dibalik sebelah kanan. Rasulullah berharap apa? Ini adalah sebuah filosofi. Semoga dibalikkan oleh Allah dari musim kemarau menjadi musim hujan. Nah, ini contoh-contoh yang mana bahwa beliau tafaul, artinya apa? Dengan sebuah merubah suasana ini ke suasana itu dengan pelepah kurma tadi, dengan air, bahwa pada dasarnya air itu sifatnya mendinginkan supaya kuburan itu dingin, pelepah kurma itu bisa menjadi peringan azab kubur. Ini semuanya contoh-contoh. Nah, kita kan sama dalam posisi ini. Nah, apa yang kita harapkan? Simbol-simbol. Tapi yang jangan sampai bahwa simbol-simbol ini akan dipertuhankan, itu yang tidak boleh. Nah, bagaimana mempertuhankan? Kita percaya bahwa ini kalau misalnya tidak saya lakukan nanti saya akan kena musibah. Mengaitkan. Ataupun begitu habis musibah datang orang, kamu karena enggak persejuk tadi maka kamu musibah. Ini jadi syirik. Itu harus kita wanti-wanti. Patokannya bukan di situ. Patokannya bukan, tapi harapan. Saya pikir seperti itu. Iya, baik. Saya ke Bapak Abdul Hadi. Pak Abdul Hadi tadi sudah menyinggung sedikit ini tentang acara-acara apa saja yang di Besijuk. Tadi kan ada pesta perkawinan misalnya, tapi belum banyak tadi Bapak Abdul Hadi. Cuman hanya beberapa aja yang disebutkan tadi. Sementara acara Besijuk dalam kehidupan masyarakat Aceh ini cukup banyak. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Pak. Baik, terima kasih Bu Cut. Menyangkut dengan apa-apa saja yang menjadi objek atau yang dilakukan Besijuk, istilah apa? Pendinginan, melakukan pendinginan untuk wadah suasana dingin. Itu kalau kita mulai misalnya sejak orang membina rumah tangga, secara pesta perkawinan, ketika seorang lintu baru, pengantin pria itu sebelum turun ke rumah atau udah sampai di pintu di Besijuk, dia cari keberkahan. Kemudian di tempat rumah perempuan di pelaminan juga di Besijuk, baik sebelum masuk rumah maupun sudah duduk di pelaminan, kemudian melahirkan anak keturunan juga di Besijuk, kemudian juga dalam hal mencari nafkah. Mencari nafkah, misalnya kan membangun rumah. Membangun rumah itu sebelum rumah itu dibangun, lokasi itu di Besijuk. Lokasi bangunan di Besijuk. Kemudian juga tukang bangunan itu juga di Besijuk, termasuk calon penghuni rumah di Besijuk. Kemudian dalam hal cari nafkah, kalau misalnya orang Aceh umumnya petani, itu dari bibit padi itu mau disemai, itu bibit padi pun juga di Besijuk. Di Besijuk dengan dedaunan, ada persyaratan khusus, lain kabupaten, lain suku, itu beda beda ramuannya. Akan tapi bibit itu juga didoakan, didoakan agar apa yang saya tanam ini mendapatkan keberkahan, sembuh dengan subur dengan izin Allah dan sebagainya. Itu semua dalam posisi doa. Kemudian orang misalnya mau melaut, ke laut juga di Besijuk. Kemudian sebagaimana yang tadi telah Ustadz Saifullah katakan, ada perkalihan untuk mendamaikan. Jadi dalam hal ini baik mencari rezeki dalam segala, buka toko, buka warung juga di Besijuk, ada kendaraan baru juga di Besijuk. Tapi Besijuk itu mengingatkan kepada yang mengendarai di Besijuk kendaraan dan juga di Besijuk orang yang akan mengendarai agar kan berhati-hati. Kemudian kan dikasih doa keselamatan.
yang menyangkut dengan kita harus bertawakal kepada Allah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah dan sebagainya. Itu adalah merupakan prosesi doa. Dengan dipersetuju orang ini bisa teringat. Kalau Dek kalau naik kendaraan baca doa kan mungkin tidak lengket Ustaz kan? Tapi kalau dipersetuju itu mungkin bisa lengket. Jadi dalam ini apa-apa saja tu hampir setiap item kehidupan serata masyarakat didahului dengan persetuju dalam rangka untuk mencari keberkatan. Karena dalam acara prosesi persetuju itu dengan dihadirkan simbol-simbol, kemudian dihadirkan doa, semoga dengan momen-momen tertentu itu yang dipersetuju itu, yang ditepung tawari itu ingat Bu. Juga kan orang sakit, sembuh sakit juga dipersetuju. Sunat Rasul ya. Ada sunat Rasul. Itulah sunat Rasul juga dipersetuju agar anak ini bisa kemudian tamatan dari ngaji ataupun mau masuk kesuksesan dalam studi dan sebagainya kemudian ada mendapat jabatan baru. Itu semua kan mendapat jabatan baru. Kalau orang sekarang mendapat jabatan baru alhamdulillah. Tapi kalau orang dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kenapa terbalik kenapa terbalik mungkin mindsetnya udah beda kan. Udah mindset. Jadi sebenarnya kan ketika dipersetuju orang yang mendapat jabatan baru itu diingatkan agar inilah amanat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Karena sebagaimana Ustaz katakan tadi bahwa kita sebagai orang beragama semua kegiatan itu harus dilandasi oleh nawa itu Ustaz kan, oleh nawa itu. Kemudian menyangkut dengan misalnya adat dengan agama, Hadis Majah mengatakan hukum dengan adat tidak bisa dipisahkan. Lagi mata putih dengan mata hitam, lagi zat dengan sifat dengan sifat. Hukum adalah agama, kemudian adat adat. Maka ini sudah menjadi pegangan bagi masyarakat Aceh bahwa hukum dengan adat itu satu. Mana adat Aceh? Adat Aceh adalah adat yang sesuai dengan ajaran Islam. Mana yang bukan adat Aceh adalah adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Asal sesuai dengan ajaran Islam itulah adat Aceh. Tapi ada yang bertentangan, mungkin ada hal-hal yang menjurus kepada unsur-unsur syirik, itu harus dihilangkan dihilangkan dan sebagainya. Jadi apa saja dipersetuju semuanya. Semuanya yang kira-kira keluar dari musibah, mendapat rahmat, kemudian mendapat cepuan dan semuanya itu dilakukan persetuju. Kalau disebutkan satu-satu itu banyak. Saya teringat Bapak Abdul Hadi dengan dua acara persetuju. Yang satu memang sudah biasa tuh di pelaminan. Tapi pernah saya lihat waktu acara kenduri pesta atau kenduri apa saja itu sampai ke piring barang pecah belah yang dipakai pada acara itu dipersetuju juga. Kemudian naik rumah baru, menempati rumah baru itu juga dipersetuju. Itu sudah saya alami, makanya saya teringat Pak. Itu tujuannya untuk apa Pak? Jangan pecah. Bukan tujuannya pecah. Enggak, kalau piring itu kan semuanya udah ditaruh di situ. Iya, kalau piring kan sudah semua ditaruh, kemudian dipersetuju. Itu apa tujuannya? Agar tidak pecah, saya bilang. Bukan, jadi semuanya dilandasi oleh nawa itu. Iya, Pak. Oleh nawa itu. Maka persetuju ini dalam rangka untuk setuju, sebagaimana Ustaz katakan tadi. Pendinginan dipersetuju itu di dalam ini adalah untuk membuat suasana ini aman, tentram, damai. Di persetuju itu dalam rangka untuk pelaku-pelaku ini bisa merasakan, bisa mengingat, bisa mewujudkan bahwa ini kita dengan rahmat Allah kita harus dalam suasana damai. Dengan rahmat Allah kita harus menjalankan ini dengan kehati-hatian. Bukan dengan dipersetuju piring tidak pecah, bukan dengan dipersetuju kendaraan tidak jatuh, itu bukan. Akan tapi kan untuk media pengingat, disimulisasi dengan acara persetuju. Kalau dengan media lain mungkin kurang efektif. Dengan media persetuju, insya Allah pelaku-pelaku orang yang dituju itu bisa selamat sebagaimana yang diinginkan oleh si punya acara. Demikian kira-kira Bu. Baik, saya ke Ustadz Saifullah. Orang Aceh dalam melakukan semua kegiatan ini biasanya Ustadz dimulai dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Karena orang Aceh ini ya umumnya orang Islam. Islam ini kan banyak doa. Nah ini bagaimana dengan persetuju Ustadz? Apakah ada doa-doa khusus yang dibacakan pada prosesi persetuju?
Baik, ini masalah doa yang selalu diiringi setiap gerakan ataupun setiap orang yang mempersejuk itu menaburkan padi, kemudian menaburkan atau mengusap air tepung tawar itu diusap pakai daun-daunan. Yeah. Dibaca setiap ini dibaca doanya. Yeah. Itu kalau kita kaitkan dengan budaya Islam, memang Islam syarat dan penuh dengan doa. Yeah. Kita bangun tidur, kemudian tidur lagi, Doa semuanya dimulai dengan doa. Iya. Cuma bedanya kita waktu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mungkin nggak kita pakai percikan air. Pusiju nggak ada di situ. Tidak kita pakai bahan-bahan untuk menyertainya. Perlengkapan pusiju nggak ada. Itu tidak ada. Tapi doa itu semuanya syarat. Setiap gerakan, setiap apa yang kita lakukan. Mau masuk kamar mandi, mau bersolek, mau pakai pakaian, keluar rumah, masuk rumah, semuanya doa. Dalam persejuk ini kan waktu menaburkan padi dibaca doa. Allahumma barik lahu misalnya, ataupun ya Allah berkahilah bagi dia. Kemudian waktu dia mengusap air, dia doakan ya Allah suburkanlah mereka sesubur ataupun dinginkanlah mereka hubungan mereka supaya sedingin air ini. Persis seperti yang saya katakan tadi, Rasulullah waktu membalikkan ridak kanan ke kiri, ya Allah supaya berubah kondisi dari kemarau jadi hujan. Itu pernah dipraktekkan. Yang paling masyhur kan orang yang tadi buang air kecil tidak istinja, lalu dia disiksa oleh Allah, kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma. Nah, itu semuanya adalah doa-doa yang Rasulullah sampaikan, yang kita hari ini juga menirunya. Ya, berarti semuanya ada doa-doa. Ya. Doa yang dilaksanakan. Malah kalau wudu, kita setiap wudu, setiap kita membasuh anggota wudu ada doanya. Itu ada doanya. Iya. Jadi itu artinya apa? Artinya memang syarat dengan doa. Jadi mirip-mirip ya antara persejuk ini dengan ritual ataupun ibadah yang kita lakukan. Cuma kita jangan mengaitkan persejuk ini dengan ibadah. Kita keluarkan dia bukan bagian ibadah. Karena kalau ibadah nanti berarti jadi dosa kalau nggak kita lakukan, ataupun kita menganggap itu sunnah, padahal itu bukan bagian dari ibadah. Ya. Baik, saya ke Pak Abdul Hadi. Di setiap acara yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh, ini banyak sekali tradisi besijuk. Nah, siapa Pak biasanya yang memimpin pelaksanaan besijuk ini? Apakah harus dipilih orang-orang tertentu? Baik, menyangkut dengan siapa yang melakukan besijuk. Iya. Yang jelas ini kalau di Aceh dikaitkan dengan tradisi adat istiadat. Tentu yang melakukan adalah orang-orang adat. Orang-orang adat di sini, sebagaimana yang kami sebutkan tadi, bahwa antara hukum dengan adat itu, antara agama dengan adat istiadat apa? Satu, bagaikan mata putih dengan mata hitam, tidak bisa dipisahkan, bagaikan apa? Jiwa dengan nyawa, tubuh dengan nyawa dan sebagainya, adat dengan hukum, lagi zat dengan sifat, lagi mata putih dengan mata hitam, tidak bisa dipisahkan. Maka yang melakukan adalah orang-orang yang pertama adalah orang-orang yang dituakan. Orang-orang yang dituakan, dan dalam hal ini orang-orang yang dituakan, orang tua di Aceh bukan tua umur, Bu. Tua apa juga nih, Pak? Jadi tua dalam pengertian misalnya kan ada istilah dalam kanun, ada tuha puit, tuha 8. Tuha di sinilah tua. Tapi bukan dalam pengertian makan umur, tapi dalam pemaknaan dia mengerti baik ilmunya maupun ketundukannya maupun kewibawaannya dan sebagainya. Itu yang melakukan. Maka prosesi lah prosesi adat. Kalau di Aceh antara adat dengan agama tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau kita lihat lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh, antara agama, kegiatan agama dengan kegiatan masyarakat, pemerintahan ataupun umum pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Misalnya di Aceh ada majelis adat Aceh. Kemudian ada imam mukim. Imam mukim lah pemerintahan mengkoordinir berapa kampung, berapa kepala desa
desa, kemudian ada gesi kepala desa atau nama lain, kemudian ada imam syi, khatib masjid. Ini khatib masjid juga lembaga adat, ada imam munasah, pimpinan madrasah, pimpinan surau, pimpinan langgar, itu juga sebagai lembaga adat. Maka dalam ini orang Aceh antara adat dengan agama tidak bisa dipisahkan. Maka siapa yang melakukan persetuju? Inilah prosesi adat. Ini tentu yang melakukan adalah orang-orang adat. Orang adat juga lah orang mengerti agama. Misalnya untuk menjadi ketua majelis adat di Aceh, itu harus bisa jadi imam, harus bisa berkhutbah. Kalau tidak bisa, tidak boleh. Itu persyaratannya, Pak. Yeah. Dalam hal melakukan posiju itu dilakukan oleh tetua. Tetua inilah orang yang mengerti, tidak dalam pengertian tua umur, tapi tua pengalaman, tua pengetahuan, tua juga dalam pengertian penghayatan keagamaan. Maka kalau kita lihat, apakah anak gadis remaja cocok? Itu pun secara penampilan tidak. Nah, kita cari orang tua di kampung dihormati, karena posiju itulah merupakan simbolisasi, baik peralatannya, kelengkapannya maupun prosesinya semua simbol. Maka orang yang menjalankan simbol tersebut harus menjadi contoh teladan, Bu. Kalau memang orang tersebut tidak menjadi contoh teladan, di posiju karena oleh masyarakat diketahui kok yang melakukan itu kok si fulan. Kalau bahasa Aceh disebut tabu. Tadi kan tawar tidak punya arti kan. Jadi kan itu diketahui, Bu. Maka dalam ini prosesi persetujuan, prosesi simbolisasi yang dilaksanakan, perlengkapan dan prosesnya, di orang yang melakukan pun adalah orang-orang yang menjadi contoh teladan. Kalau tidak, itulah tabu. Hambar, Bu. Ya, betul. Itu, Bu. Jadi kalau di kampung-kampung tidak ada tuhaput, bukan orang laki tapi orang yang perempuan, Bapak. Ini biasa juga melaksanakan prosesi persijuk ini, misalnya umi-umi di kampung yang sudah memahami tentang adat. Jadi bisa, Pak, itu ya? Jadi yang melakukan persetujuan baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, itu tuanya lah, tua dalam pengalaman, tua ilmu, tua dalam praktek keagamaan. Kemudian kalau memang sekarang ada namanya tuhaput. Tuhaput kalau dalam istilah Undang-Undang Nomor 6 2014 disebut dengan Badan Perwakilan Desa, Badan Perwakilan Desa. Kalau di Aceh disebut tuhaput, atau dengan nama lain kalau ada ada majelis duduk tikar, ada yang nama lain. Kalau dalam kanun disebut tuhaput. Jadi tuhaput itu termasuk ada unsur perempuan. Yeah. Kemudian kalau yang dulu di dalam tuhaput itulah bisa tuhaput ini DPR-nya kampung, DPR-nya desa. Berarti bisa orang perempuan juga. Harus ada unsur di kanun, di undang-undang pun diwajibkan, Bu. Yeah. Harus ada unsur perempuan. Yeah. Kemudian perempuan yang menjadi wakil daripada perempuan itu siapa? Tentu dia dipilih berdasarkan keterwakilan perempuan, juga keterwakilan wilayah. Kenapa DPR-nya kampung, DPR-nya desa. Maka orang tua ada perempuan bisa melakukan, tidak mesti harus tuhaput. Tuhaput atau tuhalapan atau majelis Dewan Perwakilan Desa, tidak mesti mereka, akan tapi diambil, ditunjuk orang yang menjadi contoh teladan untuk mempraktekkan prosesi persetujuan ini agar orang lain bisa mengambil, mengikuti, menjadi mengikuti simbol, baik simbol acaranya maupun simbol yang melakukannya. Yang disampaikan beliau. Baik, saya ke Ustadz Saifullah. Tadi sudah disampaikan bahwa perlengkapan persijuk yang digunakan pada acara-acara persijuk ini banyak, Ustadz. Dedaunan tadi sudah 7 ya, Pak. 7 macam kalau nggak salah saya disampaikan Bapak Abdul Hadi tadi. Nah, dari unsur atau simbol-simbol ini, apakah ada menjurus ke kesyirikan ini, Ustadz? Ini perlu juga nih penegasan, Ustadz. Betul. Jadi kita lihat dulu cashback ke belakang kilas balik ke belakang. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Madinah, di Madinah itu komposisi masyarakat sudah heterogen, seperti kita di Indonesia, majemuk. Ada suku Khazraj dan Aus dan Khazraj, itu suku asli penduduk Madinah. Mereka itu penganut kepercayaan, aliran kepercayaan. Yeah. Kemudian ada kelompok Yahudi,
ada kelompok Nasrani. Nah, pada saat itu mereka Rasulullah SAW hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang majmuk itu. Pernah sebuah perintah dari Rasulullah, potonglah, cukurlah kumismu, perlihatlah jenggotmu, Iya. khaliful yahud wal musyrik wal yahud, khaliful yahud wal nasara, kata Rasulullah. Berselisihlah, tampillah beda antara orang Yahudi dan Nasrani dengan kita orang Islam, sehingga muncul perbedaan tampilan antara orang Islam. Dari jauh kita bisa melihat, oh ini Muslim, oh ini bukan Muslim. Nah, itu cara Rasulullah untuk membedakan diri. Nah, kemudian selanjutnya dari segi budaya, di Mekah itu ada budaya. Kalau seandainya nanti misalnya Ibu Cut dengan Pak Abdul Hadi dengan saya, kami sama-sama berdagang ke negeri Syam. Nanti saya membuat sebuah perjanjian semacam MOU kesetia kawanan. Seandainya saya meninggal, beliau yang mewarisi. Apa sebabnya? Karena beliau yang setia kepada saya. Siapa yang setia itu yang saya wariskan. Lalu di masa Rasulullah boleh ubah. Warisan enggak boleh atas dasar setia kawan, tapi atas dasar hubungan nasab, keturunan. Nah, ini kan adalah contoh-contoh perlakuan ataupun simbol-simbol kumis tadi. Nah, simbol-simbol yang menandakan bahwa ini adalah dari mereka. Kalau mereka orang Yahudi karena memanjangkan kumis, melebatkan kumis, mencukur jenggot. Kita kebalikannya. Nah, itu simbol. Nah, simbol-simbol ini ingin Rasulullah tampilkan supaya berbeda. Oleh karena itu, kita di dalam melakukan ritual pesiju ini sejauh mungkin kita hindari simbol-simbol yang ada hubungannya dengan orang-orang non-Muslim. Apa misalnya seperti ulang tahun anak-anak ada nyanyi-nyanyi tiup lilin. Nah, itu bukan budaya kita. Berdasarkan itu Rasulullah menyuruh kita tampil beda. Nah, begitu juga dalam pesiju ini, kalau kita lihat simbol dari padi, beras, kemudian tanaman, rumput untuk kita gunakan, ada akarnya lagi Pak kan? Harus ada akarnya malah kan kalau nggak bisa dibuang tuh. Itu simbol yang kalau kita lihat memang Rasulullah dulu simbolnya apa? Rida. Kemudian pelepah kurma, kemudian air, karena ada hubungannya. Air syarat dengan dingin, lepi sejuk. Kemudian padi subur, kemudian tepung tawar itu agar dingin juga. Kemudian tadi perekat. Memang ada hubungannya. Artinya apa? Simbol-simbol ini selama dia tidak ada unsur mistis. Unsur mistis apa? Misalnya dia menganggap bahwa ini keramat. Ini sudah bahaya. Ini yang apalagi ada kepercayaan di situ. Ada kepercayaan bahwa unsur ini kalau tidak dia akan mendatangkan mudarat ataupun akan mendatangkan kemaslahatan. Ini dinamisme. Kalau kita lihat dulu, walaupun mungkin dari segi sejarah saya baca-baca, pesiju ini ada mungkin warisan karena kan kita masyarakat Aceh dulu kan Hindu. Masyarakat Aceh kan beragama Hindu dulu. Waktu pra-Islam ya? Ya, pra-Islam. Sebelum Islam, bahwa saudagar Arab datang ke Aceh, ke Nusantara lah, Aceh sebagai pelabuhan pertama. Di saat itu kita sudah menganut ajaran Hindu. Ajaran Hindu, maka ada macam-macam situs-situs di Aceh, Banda Aceh masih ada situs di Indrapuri. Itu kan situs-situs. Tapi artinya apa? Kalau memang simbol-simbol itu tidak ada unsur kemistis ataupun tidak ada unsur warisan dari mereka, maka kita lakukan. Tapi kalau misalnya ada unsur-unsur yang bersifat mistis ataupun dinamisme, percaya kepada dinamisme itu kan percaya pada batu dan pohon, benda-benda dianggap itu punya kekuatan. Itu yang bertentangan.
selama tidak ada unsur mistis dan kepercayaan, keyakinan macam-macam itu masih Bisa. masih ada apa hubungannya, Ya. hubungan dengan tradisi adat. Iya, baik. Saya ke Pak Abdul Hadi. Sekarang ini di era globalisasi seperti ini banyak sekali hal-hal, apalagi generasi milenial ya melupakan apa itu peninggalan Indatu atau kenebah Indatu. Termasuk salah satunya adalah tradisi pesijuk ini. Ini merupakan kenebah Indatu juga, Pak. Jadi menurut pengamatan Bapak, ini bagaimana perkembangannya pesijuk dari dahulu hingga sekarang, Pak? Apakah ada perbedaan-perbedaan atau bagaimana dalam kehidupan masyarakat Aceh? Baik, dalam hal ini menyangkut dengan pesijuk dari dulu sampai sekarang, memang ada perkembangan, ada pergeseran, ada mungkin pemaknaan yang kadang-kadang tidak kita tahu apa maksudnya. Iya. Dimaknai tapi tidak punya makna. Susah juga, Pak ya. Jadi kan tradisi pesijuk adalah tradisi warisan orang-orang tua dalam rangka mencari keberkatan, dalam rangka mencari nilai lebih, sebagaimana Ustaz katakan dalam hidup kita selalu diiringi doa, kemudian disimbolisasikan agar doa-doa tersebut bisa teringat, bisa menginternalisasi, bisa menjiwai orang-orang yang di pesijuk dengan momen-momen tertentu. Kemudian sekarang ada pergeseran. Yang pertama, pergeseran tersebut oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Dalam pengertian punya maksud tertentu, mungkin sekarang misalnya acara pesta Walimatul Uruf. Itu ada organisasi event organizer yang melakukan. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang menganggap ini bagus. Ini tidak bagus, ini tidak bagus. Kemudian juga kembali kepada menyangkut dengan dana. Kalau diadakan ini akan mengeluarkan dana, kalau diadakan ini mungkin bisa bisa menghemat dana, memasukkan dana dan tambahan dana. Maka oleh karena hal tersebut, yang perlu kita perhatikan bahwa tradisi pesijuk ini harus diperkuat. Kemudian orang yang tidak mengerti dengan tradisi pesijuk jangan merubah, membelokkan dari mana pesijuk itu sendiri. Misalnya sekarang kita lihat contoh yang konkret, misalnya ada namanya orang bawa ranum, bawa sirih dalam cerana. Kemudian sekarang padahal cerana itu dengan sirih dan kelengkapannya punya makna. Punya syarat dengan makna. Tapi sekarang karena menganggap orang tidak makan sirih lagi, dalam cerana itu yang ditaruh bumbun. Sudah dialihkan. Sudah dialihkan. Kemudian yang nyerahkan, kadang-kadang yang nyerahkan sirih itu anak-anak perempuan yang kecil-kecil. Kalau yang dewasa mungkin tidak elok. Anak-anak kecil menyuguhkan kepada tetamu. Ada kelucuan di sini. Kemudian diserahkan sirih dalam puan, diserahkan kepada bapak-bapak, kepada ini itu tamu terhormat. Kemudian tamu itu mengeluarkan duit. Itu kesalahan yang paling besar. Itu siapa yang melakukan? Kami melacak, yang melakukan adalah EO-nya. Kenapa? Penari ini biar ada tambahan, kau suguhkan kepada bapak-bapak nanti akan menambah pemasukan komersil. Ini yang berbahaya karena bapak itu kan nggak bawa duit. Dan secara adat istiadat tidak boleh. Baik Ustadz, berarti seperti Ustadz sebutkan tadi bahwa biasanya kan di acara resepsi pernikahan itu biasanya ada tarian Renduk Lampuan. Itu biasanya setelah anak-anak menari kan membawa puan itu kepada tamu, yang akhirnya tamu nanti memasukkan duit ke dalam puan tersebut. Itu sebenarnya tidak bisa ya Ustadz? Tidak boleh? Itu tidak boleh dan melanggar tradisi adat istiadat Aceh. Masa tamu diperas, bukan? Itu kan sangat amat memalukan. Tamu kan harus dihormati, disanjungi. Itu untuk ke depan mudah-mudahan semua pihak menyadari tidak boleh dilakukan lagi. Iya, mudah-mudahan ya bisa sampai ke pendengar ya, sehingga tradisi Aceh, adat Aceh ini tidak kita bilang tidak tergeser dari tempatnya. Baik, saya ke Ustadz Saifullah. Kalau dalam kehidupan masyarakat Aceh bukan hanya tradisi pesijuk ada Ustadz,
Tapi banyak sekali tradisi-tradisi lain dan budaya-budaya juga adat-adat yang sekarang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana dalam agama Islam? Apakah bisa atau ada peraturan-peraturan atau bisa dilakukan tentang adat-adat ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, Ustaz? Baik, ini adat ini merupakan sebuah produk masyarakat. Iya. Ya kan? Artinya apa? Ketika ada sebuah komunitas seperti yang dikatakan Pak Abdul Hadi tadi, maka muncullah kebiasaan masyarakat tersebut. Iya. Apa kebiasaan-kebiasaan kita orang Aceh misalnya? Iya. Kebiasaan orang Aceh kalau datang tamu ke rumah itu biasanya memberi makan. Iya. Ada makan siang, biasanya Iya. makan siang. Iya. Itu adat. Itu sama dengan orang Arab. Orang Arab dulu begitu ada tamu itu memuliakan tamu selama 3 hari. Iya. Itu ada peraturannya. Itu udah peraturannya. Iya, iya. Makanya ada sebutan al-kara, memuliakan tamu. Itu memang sudah disuguhkan makanan, sudah disiapkan selama 3 hari. Iya. Kita orang Aceh juga begitu. Datang tamu, dulu saya di kampung saya dulu, itu kalau datang tamu ayah, itu biasa makan siang di rumah. Iya. Itu kebiasaan yang baik. Iya. Kemudian contoh yang lain dalam warisan. Iya. Dalam warisan, kalau kita mengatakan dalam Al-Quran itu disebutkan begini, apabila seseorang meninggal lalu tidak ada walad, tidak ada anak. Pewarisnya tidak ada. Tidak ada pewarisnya. Tapi kata-kata anak dalam bahasa Arab itu masuk ke dalamnya ayah. Karena ayah dengan anak itu tidak bisa kita pisahkan. Iya. Karena Maka, nasab ya. Nasab. Iya. Artinya apa? Malah dikatakan kamu tidak tahu mana yang lebih dekat dengan kamu antara ayahmu dengan anakmu. Iya. Sampai begitu. Sehingga ulama-ulama ahli waris menganggap bahwa ayat ini bukan saja dimaksud anak, tapi ayah termasuk juga. Iya. Maka itu adalah adat-adat yang sudah berkembang di masyarakat. Adat ini sebagian diadopsi dan diakui dalam Islam. Selama adat ini tidak bertentangan dengan masyarakat ataupun dengan Islam, dengan agama. Apa bertentangan? Contoh warisan tadi, dari dasarnya dia mewariskan kepada keluarganya, karena tujuan warisan itu jangan sampai keluarga yang ditinggalkan, kerabat itu miskin. Itu tujuannya. Maka kalau misalnya kita alihkan, kita ubah dari kepada keluarga menjadi kepada orang lain, keluarga kita akan kita tinggalkan dalam keadaan miskin, sementara orang lain kita tinggalkan dalam keadaan kaya. Maka tidak boleh. Tujuan warisan itu supaya kerabat kita hidupkan dulu, kita bantu mereka dulu. Nah, maka adat itu sebahagian dihapus total, sebahagian disesuaikan. Nah, apabila ada yang bertentangan maka disesuaikan. Apabila memang berlawanan sama sekali maka dihilangkan, dihapus. Berarti sekarang yang tinggal adat dan tradisi budaya dalam kehidupan masyarakat Aceh ini sudah ada filter ya, sudah filter ya, iya, sudah disesuaikan. Sudah disesuaikan dan sudah bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita sudah di penghujung kebersamaan pada obrolan budaya malam ini, Ustadz dan Bapak Abdul Hadi. Sebelum kita berpisah, mungkin ada harapan sebagai kesimpulan, closing statement yang ingin disampaikan. Saya persilakan dulu Bapak Abdul Hadi, silakan Pak. Baik, para peserta sekalian yang kami hormati, berkenaan dengan melestarikan tradisi Pusijiwo. Iya. Jadi kami harapkan kepada semua pihak, ini dari Lembaga Majelis Adat Aceh, Iya. agar tradisi ini harus dikembangkan, kemudian dibudayakan dan juga dilestarikan. Agar ini menjadi lestari dan juga harus kita pelajari, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Maka kami mengharapkan kepada semua pihak bahwa tradisi Pusijiwo sebagai simbolisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh yang
prosesinya dilaksanakan sedemikian rupa, disertai dengan doa. Doa adalah untuk mencari keselamatan, untuk mencari keberkahan, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita berada, dengan bagaimanapun kita melakukan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu dalam agama kita semua dibolehkan. Maka dalam ini tradisi pesuju, kita harus hati-hati, kita harus jeli, tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang, bertentangan atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kalau Islam kita jadikan filter, maka acara pesuju dan juga acara lain-lain yang disertai dengan doa, yang diikuti dengan prosesi yang dilakukan oleh orang yang menjadi penuntun kita, maka acara tradisi pesuju ini suatu hal yang bagus, yang perlu dilestarikan dan dikembangkan dan juga harus dibudayakan dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Aceh. Demikian, Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak Dr. Saifullah. Baik, jadi ketika kita melakukan semua aktivitas, kita pasti ada harapannya, yaitu Allah rela kepada kita, kita mendapatkan pahala ataupun minimal kita tidak mendapatkan dosa, kan itu. Artinya karena apa, kita akan mempertanggungjawabkan semua ini kepada Allah. Oleh karena itu ketika kita berdoa yang di dalamnya ada unsur kebaikan, jangan sampai kita campur aduk dengan hal-hal yang bertentangan yang membuat malah Allah murka. Maka ketika kita berdoa, doa yang kita panjatkan itu disertai dengan kerelaan Allah. Oleh karena maka adat kita ini sangat bagus, tinggal kita menyesuaikan dengan yang disyariatkan ataupun yang diperintahkan oleh agama kita, sehingga dia bersatu padu dia antara agama dengan aktivitas kita, dan antara adat istiadat dengan semua hukum-hukum yang ada dalam agama kita, itu menjadi sinergi dia. Sehingga kita akan menjadi orang yang tidak ada beban dosa, dan kita mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah, karena semua itu harapannya yang baik. Betul. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Saifullah M. Yunus LCMA dan juga Bapak Abdul Hadi Zakaria sudah hadir pada malam ini. Semoga yang sudah kita perbincangkan bermanfaat. Juga semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan, Pak. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya dari RRI Banda Aceh pada malam ini. Saya Cut Zahrita mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.